Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi. NIM 22338023 akan menjelaskan tentang klasifikasi material. Klasifikasi material. A. Definisi material. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang berdasarkan pengertian tersebut. Maka material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasa dan perencanaan di bidang teknik. Material teknik dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama itu ada logam. Logam adalah material yang mempunyai daya antar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi. Mempunyai titik didih tinggi, keras, mengkilap, tidak tembus cahaya, dan dapat dideformasi sehingga banyak digunakan pada banyak konstruksi. Jenis logam juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu logam fero dan non-fero. Dan jenis material teknik yang dipakai secara luas dalam teknologi modern adalah baja. Baja adalah material logam yang dapat dipakai secara fleksibel dan mempunyai beberapa karakteristik. Material ini kuat dan siap dibentuk menjadi bermacam-macam keperluan teknik. Material ini berspektrum luas dan mempunyai kemampuan berdeformasi secara permanen yang merupakan modal penting dalam menentukan harga tegangan dulu pada berbagai beban. Yang kedua yaitu ada keramik. Keramik merupakan campuran antara unsur logam dan non-logam, kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat isolator terhadap listrik dan panas dan lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer. Sifat mekanik, material ini keras namun getas. Yang ketiga yaitu polimer. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mer. Mer dalam sebuah polimer adalah sebuah molekul hidrokarbon tunggal seperti etilen C2H4. Karet dan plastik termasuk dalam kelompok ini. Kebanyakan berupa senyawa organik yang secara kimia tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya. Density yang rendah dan fleksibilitas yang tinggi merupakan ciri khas material ini. Pemakaian plastik juga sangat luas, mulai peralatan rumah tangga, interior mobil, kabinet radio atau televisi sampai konstruksi mesin. Yang keempat, ada komposit. Komposit merupakan material hasil kombinasi dari dua material atau lebih, yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah. Misalnya kayu yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignin. Komposit saat ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Fiberglass salah satu contoh yang sudah banyak dikenal, yaitu serat gelas yang dilekatkan dalam sebuah material polimer. Komposit didesain untuk menunjukkan suatu kombinasi dari sifat terbaik tiap-tiap material penyusunnya. Fiberglass mendapatkan kekuatan yang tinggi dari serat gelas dan fleksibilitas dari polimer. Saat ini banyak material yang dikembangkan melibatkan komposit. Yang kelima, atau semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat-sifat listrik di tengah-tengah antara konduktor dan insulator listrik. Material ini sangat peka terhadap konsentrasi atom yang dapat dikontrol pada daerah yang sangat kecil. Semikonduktor memungkinkan adanya IC, Integrated Circuit, yang merupakan revolusi yang bagi industri elektronik dan komputer. Semua semikonduktor bersifat sebagai insulator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruangan bersifat sebagai konduktor. Bahan semikonduksi yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain. Biasanya disebut dengan materi doping. Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektronikanya dapat diubah banyak dalam sebuah cara
yang terkontrol. 6. Biomaterial. Biomaterial diaplikasikan sebagai bagian yang dipasang pada tubuh manusia untuk menggantikan anggota tubuh yang sakit atau rusak. Material ini harus tidak bersifat toksik, beracun, atau menghasilkan zat beracun, dan cocok dengan jaringan tubuh, tidak mengakibatkan reaksi biologi yang merugikan semua material. Logam, keramik, polimer, komposit, dan semikonduktor bisa digunakan sebagai biomaterial. Selanjutnya, sifat material. Material yang digunakan dalam industri sangat banyak. Masing-masing material memiliki ciri-ciri yang berbeda, yang sering disebut dengan sifat material. Pemilihan dan penggunaan material untuk sebuah produk umumnya berdasarkan sifat dan material tersebut. Sifat material dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, antara lain fisik, mekanis, teknologi, kimia, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat yang dapat dilihat atau dampak langsung dari suatu bahan atau material. Sifat fisik ini relatif tidak dapat dirubah. Beberapa sifat fisik yang dimiliki suatu bahan atau material antara lain. Yang pertama warna, umumnya sebuah material mempunyai warna yang khas. Yang kedua, kepadatan atau density, yaitu berat bersatunya volume beban. Kebalikan dari densitas adalah volume spesifik perkalian kedua besaran diperoleh dari volume atom. Yang ketiga yaitu ada ukuran dan bentuk dimensi. Setiap bahan atau material pasti memiliki bentuk dan ukurannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu ada sifat termal, kenaikan temperatur pada saat akan kenaikan getaran atom yang mengakibatkan ekspansi termal kisi, sehingga terjadi perubahan dimensi, perubahan volume, dengan berubahnya temperatur berperan penting dalam proses metalurgi seperti pengecoran dan perlakuan panas. Contohnya yang pertama itu ada titik cair dan titik lebur. Yang ketiga, sifat listrik. Berbagai sifat listrik dan material adalah konduktivitas, koefisien temperatur dari tahanan, kekuatan dielektrik, resistivitas, dan lain sebagainya. Konduktivitas listrik. Yang pertama, konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik jika suatu benda potensial listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor. Muatan-muatan bergeraknya akan berpindah menghasilkan arus listrik. Yang kedua, koefisien temperatur adalah perubahan kapasitas dengan suhu dinyatakan linear sebagai bagian per juta derajat Celcius atau sebagai perubahan persen pada rentang suhu tertentu. Yang ketiga, kekuatan dielektrik merupakan ukuran kemampuan suatu material untuk bisa tahan terhadap tegangan tinggi tanpa berakibat terjadinya kegagalan. Yang keempat, resistivitas adalah kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik yang bergantung terhadap besarnya medan listrik dan kepadatan arus. Semakin besar resistivitas suatu bahan, maka semakin besar pula medan listrik yang dibutuhkan untuk menimbulkan sebuah kerapatan arus. Yang keempat, sifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, di antaranya yaitu dia magnetik, yaitu tolak menolak dengan daerah magnet. Yang kedua itu ada paramagnetik. Paramagnetik, ferromagnetik, yaitu tarik menarik dengan daerah magnet. Yang kelima, sifat mekanis. Kemampuan suatu bahan atau material dalam menerima beban mekanis, baik beban statis maupun beban dinamis. Contoh, ketangguhan, kelemahan, kekerasan, ketahanan, mulur, kekuatan tarik, dan lain sebagainya. Beberapa spesifikasi sifat mekanis yang dilindungi yaitu yang pertama ada strength, kekuatan, yaitu kemampuan bahan material menahan pengaruh gaya-gaya sampai batas kerusakan. Kekuatan logam dapat dibaca dalam materi pengujian sifat mekanis logam. Yang kedua, stiffness, kekakuan, yaitu kemampuan bahan untuk menahan perubahan bentuk, deformasi. Yang ketiga itu ada elastisitas, yaitu sifat bahan yang dapat kembali regain ke bentuk sebuah setelah deformasi terjadi pada saat gaya luar atau beban dihilangkan. Yang keempat ada
plastisitas atau plasticity, yaitu sifat material yang tidak dapat kembali retain ke bentuk semula. Setelah deformasi di bawah beban permanen, sering disebut dengan deformasi permanen. Yang kelima ada ductility atau keliatan, yaitu kemampuan bahan untuk menahan beban patah dan mudah dibentuk atau diolah seperti pengerolan, penarikan, dan sebagainya. Sebagian besar kelihatan suatu bahan, maka semakin aman terhadap kemungkinan patah. Yang keenam, menyatakan energi yang diabsorpsi oleh bahan sampai titik patah, yaitu merupakan luas bidang bawah kurva tegangan renggangan. Yang ketujuh, kelelahan. Patahan lelah disebabkan oleh tegangan berulang dan juga dapat terjadi pada tegangan kurang dari 1/3 kekuatan tarik statik pada bahan struktur pada konsentrasi tegangan. Yang kedelapan ada itu creep atau melar. Beberapa bahan dapat berdeformasi secara kontinu dan berlahan-lahan, dapat periode waktu yang lama jika dibebani secara tetap. Deformasi semacam ini yang tergantung pada waktu disebut melar. 9 yaitu keausan, terjadi karena adanya gesekan friction pada bidang kontrak pada sebuah komponen bergerak dengan tahanan. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka abrasi pengikisan akan berlanjut dan merusak kelihatan komponen yang selanjutnya berkembang terus menjadi lebih parah sampai suatu saat patah. 10. Kekerasan adalah kemampuan bahan untuk menahan beban yang tinggi, termasuk kemampuan logam memotong logam lain. Selanjutnya ada itu sifat teknologi. Merupakan kemampuan suatu bahan atau material untuk diproses, lanjut atau dilakukan proses pengerjaan permesinan. Contoh, mampu mesin, mampu las, mampu cor, mampu dibentuk, mampu dikeraskan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sifat kimia. Ketahanan suatu bahan atau material terhadap lingkungan terutama dari sifat asam dan basa. Contoh, ketahanan terhadap karat, ketahanan terhadap panas, beracun. Sifat logam. Sebelumnya telah dibahas pengolahan sifat dari sebuah material baik untuk logam maupun non-logam. Untuk material logam, terdapat beberapa sifat yang penting, antara lain malleability atau mampu tempa, yaitu kemampuan logam untuk ditempa. Logam mempunyai sifat yang mampu dibentuk dengan suatu gaya, baik dalam keadaan dingin maupun panas tanpa terjadi retak pada permukaannya. Misalnya dengannya hammer atau palu. Yang kedua, ada marketability, yaitu kemampuan suatu logam untuk dikerjakan dengan mesin, misalnya dengan mesin bubut, milling, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada itu strength, kekuatan, yaitu kemampuan suatu logam untuk dibengkokkan beberapa kali tanpa mengalami retak. Yang keempat ada toughness, sifat ulet, yaitu kemampuan suatu logam untuk menahan deformasi. Yang kelima, hardness, kekerasan, yaitu ketahanan suatu logam terhadap penetrasi atau penusukan indentor yang berupa bola baja, intan, piramida, dan lain-lain. Yang keenam ada weldability atau mampu las, merupakan kemampuan suatu logam untuk dapat dilas baik dengan menggunakan las listrik maupun dengan las karbit, las kelembapan udara, zat-zat kimia, dan lain-lain. Yang ketujuh ada corrosion resistance, yaitu suatu logam untuk menahan korosi atau karat akibat kelembapan udara, zat-zat kimia, dan lain-lain. Yang kedelapan ada tahan impact, sifat yang dimiliki suatu logam untuk dapat tahan terhadap beban kejut. Nomor 9 ada ductility, mampu tarik, yaitu kemampuan logam untuk membentuk dengan tarikan sejumlah gaya tertentu tanpa menunjukkan gejala putus-putus. Contoh dari gejala putus yakni adanya pengecilan permukaan penampang pada salah satu sisi. Yang C, contoh aplikasi material di bidang teknik mesin. Material dalam industri teknik mesin sangat penting untuk memenuhi persyaratan kinerja dalam keandalan berbagai komponen. Berikut beberapa contoh aplikasi material dalam industri teknik mesin. Yang pertama itu baja karbon atau biasa disebut dengan carbon steel. Baja karbon sering digunakan dalam pembuatan rangka, poros, dan komponen struktural mesin karena kekuatan dan ketahanannya. Yang kedua ada itu paduan aluminium
atau aluminium alloys. Aluminium alloy dapat bantuannya sering digunakan dalam komponen mesin yang memerlukan berat ringan seperti bodi kendaraan. Yang ketiga ada baja tahan karat atau stainless steel digunakan dalam mesin dan peralatan yang harus tahan terhadap korosi seperti sistem perpipaan dan peralatan pengolahan makanan. Yang keempat ada besi tuang atau cast iron. Material ini digunakan dalam bentuk pembuatan blok mesin, roda gigi, dan bantalan untuk mesin berat. Yang kelima, keramik. Keramik digunakan dalam bantalan komponen suhu tinggi dan gigi yang memerlukan ketahanan aus dan panas tinggi. Yang keenam, ada plastik teknik, engineering plastik. Plastik tersebut seperti delrin dan nilon digunakan dalam bantalan gigi-gigi dan komponen yang memerlukan sifat-sifat gesekan rendah dan isolasi listrik. Yang ketujuh, paduan logam, metal alloys. Paduan seperti Inconel digunakan dalam mesin yang beroperasi pada suhu tinggi atau lingkungan yang keras seperti mesin pesawat terbang. Yang kedelapan ada besi nodular atau ductile iron. Digunakan dalam pembuatan komponen yang memerlukan ketahanan kejut dan deformasi. Yang kesembilan ada paduan tembaga, copper alloys. Tembaga dan paduan digunakan dalam kabel listrik, peralatan listrik, dan komponen elektronik. Yang ke-10 ada paduan titanium, titanium alloys. Digunakan dalam industri pesawat terbang, kedokteran, dan mesin yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Ke-11 ada besi baja whole field atau hard field steel. Material ini digunakan dalam pembuatan gigi-gigi yang tahan aus seperti gigi-gigi mesin penghancur batu. Setiap jenis material memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kekuatan, ketahanan korosi, ketahanan aus, dan konduktivitas listrik. Sehingga pemilihan material yang sangat tepat penting untuk memenuhi syarat aplikasi di industri teknik mesin. Baiklah, itulah klasifikasi material dan jenis-jenis material yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.